Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas mengenai proses persidangan, di mana tentu kita tidak akan membahas secara keseluruhan. Yang kali ini akan kita bahas adalah proses jawab-menjawab dalam hal pemeriksaan perkara perdata. Nah, perlu diketahui bahwa ketika terjadi adanya penyampaian gugatan di pengadilan, maka pemeriksaan gugatan itu akan dilakukan dengan cara kontradiktor, atau masing-masing pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat, itu akan diberikan kesempatan yang sama untuk saling membantah. Nah, itulah yang akan kita bahas kali ini. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah ketika seorang penggugat kemudian menyampaikan gugatan di pengadilan. Maka ketika berbicara gugatan, salah satu cirinya adalah terdapat sengketa dan pasti ada para pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. Jadi dalam sebuah gugatan itu minimal ada dua pihak, yang mana satu berkedudukan sebagai penggugat dan yang satu lagi berkedudukan sebagai tergugat. Tentu lain ya ketika berbicara kontentiosa dengan volonter. Yang kita bicarakan saat ini adalah mengenai kontentiosa, itu dimana ada minimal dua pihak dalam gugatan tersebut. Kemudian ada sengketa. Nah, di sana jelas ketika berbicara gugatan ciri khasnya adalah ada sengketa, kemudian minimal dua pihak dan ciri-ciri yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ketika disampaikan gugatan tadi ke pengadilan, maka setelah itu, para pihak yang terlibat di dalam gugatan tersebut akan mendapatkan panggilan. Setelah dipanggil, kemudian pada sidang pertama akan diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi. Namun untuk jalannya mediasi nanti kita akan bahas dalam video tersendiri, bagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nanti itu akan kita bahas secara tersendiri. Nah, kemudian setelah dilakukan mediasi ternyata tidak mencapai kesepakatan, maka selanjutnya pihak tergugat akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban. Jawaban atas apa? Atas gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Nah, dari itu nanti pihak tergugat menyampaikan jawaban. Nah, dalam jawaban ini yang harus diperhatikan adalah kawan-kawan bisa melihat ketika ternyata ada syarat formil atau syarat material dari sebuah gugatan itu tidak terpenuhi, maka kawan-kawan bisa menyampaikan eksepsi terkait dengan syarat-syarat gugatan yang tidak terpenuhi. Itu tentu sebelum masuk kepada pokok perkara. Tentang apa saja yang bisa disampaikan terkait dengan eksepsi itu? Di antaranya sebelum masuk pokok perkara ya, terkait dengan ternyata diketahui bahwa gugatan itu mengandung kompetensi absolutnya tidak sesuai, ataupun kompetensi relatifnya tidak sesuai, atau misalkan ternyata ada nebis in idem, atau ada kurang pihak, atau ternyata dalam gugatannya ada obscure libel atau error in persona. Nah, ini kawan-kawan, ketika ditemukan bahwa gugatan-gugatan yang dibuat atau gugatan yang disampaikan kepada kita sebagai tergugat ternyata terdapat hal-hal yang tadi telah disebutkan, banyak sebetulnya ya kalau berbicara mengenai eksepsi, di mana ada prosesual kemudian material. Tentu itu secara teorinya kawan-kawan harus mempelajari lebih dalam lagi. Nah, selanjutnya ketika sudah disampaikan mengenai jawaban, jangan lupa pula bahwa dalam kesempatan ini seorang tergugat diberikan hak untuk menyampaikan gugatan balik, atau dalam hukum biasanya disebut dengan gugatan rekonvensi. Jadi gugatan rekonvensi itu disampaikan bersama-sama dengan jawaban yang disampaikan oleh tergugat. Nah, kemudian dalam hal ternyata ada gugatan rekonvensi yang disampaikan oleh pihak tergugat konvensi, maka penyebutan para pihak pun ini dalam kedudukannya menjadi dua. Yang pertama tadi berbicara gugatan konvensi, maka ada penggugat konvensi dan tergugat rekonvensi. Nah, kemudian ketika ada gugatan rekonvensi, maka penyebutannya penggugat konvensi garis miring tergugat rekonvensi, dan tergugat konvensi garis miring penggugat rekonvensi. Nah, namun proses pemeriksaannya sama bersama-sama dengan gugatan konvensi ini tadi.
Tentu ini untuk melaksanakan biaya, asas juga, asas biaya cepat, ringan, kemudian biaya ringan, kemudian cepat, mudah gitu. Sama memang yang bisa dijadikan para pihak dalam gugatan rekonvensi itu adalah para pihak yang memang ada dalam gugatan konvensi. Nah, selanjutnya ketika sudah disampaikan jawaban ternyata terdapat rekonvensi ataupun tidak terdapat rekonvensi, acara pemeriksaan selanjutnya adalah replik. Replik ini adalah jawaban yang disampaikan oleh pihak penggugat atas bantahan yang tadi disampaikan oleh pihak tergugat. Jadi setelah ada gugatan, kemudian ini proses jawab menjawab ya, setelah gugatan kemudian disampaikan jawaban oleh pihak tergugat atau eksepsi, kemudian dijawab lagi oleh pihak penggugat, yaitu dengan apa? Acara replik. Kenapa tadi seperti yang telah disampaikan di awal bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan itu para pihak diberikan hak yang sama untuk saling membantah. Setelah pihak penggugat menyampaikan replik, baru nanti kemudian majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara akan memberikan kesempatan lagi kepada pihak tergugat untuk menyampaikan apa? Untuk menyampaikan duplik. Jadi duplik itu adalah jawaban atas replik yang disampaikan oleh pihak penggugat. Jadi jangan sampai salah kawan-kawan ketika berbicara gugatan disampaikan oleh penggugat, kemudian eksepsi atau jawaban disampaikan oleh pihak tergugat. Replik itu disampaikan oleh pihak penggugat, kemudian duplik disampaikan oleh pihak tergugat. Nah, dalam hal ada ternyata gugatan rekonvensi. Nah, gugatan rekonvensi itu disampaikan bersama-sama dengan jawaban yang disampaikan oleh pihak tergugat konvensi. Maka nanti ketika membuat jawaban, ketika kawan-kawan berada di pihak penggugat misalkan, ketika membuat jawaban atas jawaban yang disampaikan oleh tergugat tadi, dalam hal ini kawan-kawan membuat replik, maka semuanya harus dijawab, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi. Jadi semuanya harus dijawab, ataupun dalam eksepsi ketika ada eksepsi tadi. Jadi ketika kawan-kawan baik di pihak penggugat maupun di pihak tergugat, pertama ketika kita di pihak penggugat, maka dalam proses jawab menjawab nanti kita setelah membuat gugatan, maka kita akan membuat replik. Nah, dalam pihak tergugat setelah mendapatkan gugatan, maka kawan-kawan bisa menjawab dengan jawaban atau eksepsi dan nanti membuat duplik. Dalam hal ada gugatan rekonvensi, maka di replik tadi yang tadi disampaikan, pihak penggugat harus menjawab secara keseluruhan. Karena apa? Ketika ada dalil-dalil yang tidak dibantah, ketika ada dalil-dalil yang tidak dijawab, maka itu nanti bisa dianggap sebagai pengakuan oleh para pihak. Jadi jangan sampai ada dalil-dalil satupun baik dalam gugatan misalnya ataupun dalam jawaban ketika kita sebagai penggugat kita menyampaikan jawaban atau menyampaikan replik atas eksepsi yang disampaikan oleh pihak tergugat, maka semuanya harus kita jawab satu persatu, poin per poin. Gitu. Dalam hal tadi sebagai tergugat, kita melihat gugatan ternyata ada cacat tadi secara formil. Nah, maka kita harus sampaikan bahwa dalam eksepsinya, kemudian dalam pokok perkaranya itu harus dijawab satu persatu dalilnya, dalil daripada pihak penggugat. Jadi semua dalil-dalil yang disampaikan itu harus dijawab. Karena apa? Ketika tidak dijawab, maka itu bisa dianggap sebagai sebuah pengakuan yang tentu jelas akan merugikan bagi kita sendiri. Baik, selanjutnya nanti dalam video berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih formulasinya. Tadi seperti gugatan itu formulasinya bagaimana, apa saja yang harus terdapat dalam gugatan. Kemudian eksepsi pun demikian, formulasinya bagaimana, apa saja yang dapat disampaikan dalam eksepsi, replik, kemudian duplik. Nanti kita bertemu lagi dalam video selanjutnya, kita akan membahas mengenai formulasinya. Contoh bentuk-bentuk suratnya itu seperti apa. Ya. Baik, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk terus menempa diri. Jangan pernah puas dengan keilmuan yang kawan-kawan miliki. Jangan pernah puas dengan keilmuan yang kita miliki. Semoga kita diberikan ilmu yang berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.